mengenal lebih dekat dengan Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, marilah kita saksikan perjalanan singkat dan juga dokumenter dari Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Untuk itu, selamat menyaksikan. Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1894 di Banyumas, Jawa Tengah. Terlahir dalam sebuah keluarga priai Jawa yang terpandang. Ayahnya, Raden Sudirojo, adalah seorang pejabat kolonial yang bekerja di bidang administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Sementara ibunya, Raden Ajeng Sumira, berasal dari keluarga Ningrat. Margono menghabiskan masa kecilnya di Banyumas dalam tradisi budaya Jawa yang kuat. Pendidikan formal Raden Mas Margono dimulai di Europisela Jeri School, disingkat ELS, sebuah sekolah dasar berbahasa Belanda yang dirancang untuk anak-anak elit pribumi dan Eropa. Masuknya Margono ke ELS adalah sebuah prestasi besar pada masa itu, mengingat akses pendidikan formal sangat terbatas bagi pribumi. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, Margono melanjutkan studinya di Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, disingkat OSVIA, sebuah sekolah menengah khusus bagi pribumi yang disiapkan untuk menjadi pegawai pemerintahan. Margono Djoyo Hadikusumo memulai perjalanan panjangnya di dunia ekonomi dan keuangan dengan bergabung di Volt Kredietwesen atau layanan kredit rakyat sebagai seorang pegawai junior, sebuah lembaga kolonial yang didirikan pada tahun 1901 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan layanan kredit yang terjangkau kepada masyarakat pribumi. Margono melakukan survei ke desa-desa untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat. Margono dipindahkan ke beberapa daerah strategis, termasuk Madiun, Malang, dan akhirnya di Batavia. Beberapa tokoh yang terlibat selama penugasan Margono di beberapa wilayah antara lain adalah Kanjeng Raden Adipati Suryo Diningrat, Haji Masud, Peter van Gulik, Ki Raden Kartodirjo, dan Kartowijoyo. Setelah berhasil menjalankan tugasnya di Madiun, di mana ia fokus pada pengelolaan kredit di sektor agraria, Margono dipindahkan ke Malang. Penugasan Margono di Malang juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik individu maupun institusi. Salah satu tokoh yang tercatat bekerja sama dengan Margono adalah H.F. Dilema, seorang pegawai kolonial yang dikenal memiliki perhatian pada isu-isu sosial ekonomi di Hindia Belanda. Di sisi lain, Margono juga bekerja sama dengan para pemimpin komunitas lokal di Malang, termasuk tokoh-tokoh ulama dan pengusaha pribumi, yakni Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah menjalani penugasan di berbagai daerah
seperti Madiun dan Malang, Margono akhirnya ditempatkan di Batavia yang sekarang bernama Jakarta, yang merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Hindia Belanda. Margono memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh penting, baik dari kalangan pejabat kolonial maupun pemimpin pribumi, antara lain J.H. Abendanon, Profesor Cornelis van Vollenhoven, dan sejumlah tokoh penting lainnya pada saat itu. Pada awal tahun 1920-an, Margono Djoyo Hadikusumo memperoleh kesempatan yang sangat berharga ketika ia ditugaskan ke Den Haag Belanda untuk bekerja di Kementerian Koloni. Penugasan ini menjadi salah satu titik balik yang signifikan dalam perjalanan karirnya. Pada Maret 1945, situasi global dan regional sedang berada di titik krisis dengan Perang Dunia Kedua yang semakin memanas dan Jepang yang berada di ambang kekalahan. Pemerintah pendudukan Jepang berupaya untuk meredam potensi perlawanan rakyat Indonesia yang semakin menguat, dan salah satunya dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, yang bertugas merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka, termasuk konstitusi dan arah kebijakan negara. Sebagai salah satu tokoh penting yang turut dilibatkan dalam BPUPKI, Margono aktif berkontribusi dalam berbagai diskusi yang diadakan di Gedung Chuo Sanyiin yang kini lebih dikenal dengan nama Gedung Pancasila di Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Margono diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, disingkat DPA, oleh Presiden Soekarno. Jabatan ini mencerminkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kemampuan dan pengalaman Margono dalam memberikan nasihat strategis. Setelah kemerdekaan, Indonesia membutuhkan sistem perbankan yang bisa mendukung pembangunan ekonomi nasional yang independen, meningkatkan kemandirian finansial, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing yang masih beroperasi di Indonesia. Pada saat itulah, Margono Djoyo Hadikusumo muncul sebagai salah satu tokoh yang mendesak perlunya pembentukan sebuah bank nasional. Bank ini tidak hanya dianggap sebagai lembaga finansial, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa. Pada tanggal 5 Juli 1946, Margono bersama tim kecil berhasil mendirikan Bank Negara Indonesia, disingkat BNI, sebagai bank sentral pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Proses pendirian bank ini merupakan langkah simbolis yang penting karena menandakan komitmen Indonesia untuk mengelola ekonomi negara secara mandiri. Setelah pendirian Bank Negara Indonesia, Margono Djoyo Hadikusumo diangkat sebagai Direktur Utama pertama BNI.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, perputaran mata uang Jepang yang tidak terkendali menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia terjebak dalam ketidakpastian nilai tukar uang, di mana harga barang-barang dan kebutuhan sehari-hari melonjak secara drastis. Margono menyadari bahwa mengatasi inflasi ini adalah salah satu langkah pertama yang harus diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Margono melakukan serangkaian langkah yang berani dan strategis, yaitu menarik dan memusnahkan mata uang Jepang. Langkah berikutnya adalah penerbitan uang Republik Indonesia, disingkat ORI, sebagai langkah untuk menggantikan mata uang Jepang dan menstabilkan sistem moneter Indonesia. Sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang ekonomi dan keuangan Republik Indonesia, Margono juga dipercaya untuk ikut serta dalam perundingan konferensi meja bundar disingkat KMB. Perannya sangat penting, terutama dalam pembahasan aspek ekonomi dan keuangan. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket pertama kali digunakan DPR pada tahun 1950-an. Awalnya adalah usulan dari Margono Djoyo Hadikusumo agar DPR mengadakan hak angket atas usaha memperoleh devisa dan cara mempergunakan devisa. Maka kemudian dibentuklah panitia angket beranggotakan 13 orang dan diketuai Margono yang tugasnya menyelidiki untung rugi berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Dividen tahun 1940 dan perubahannya. Visi jangka panjang Margono dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan tidak hanya memikirkan kebutuhan dan kelangsungan hidup bank dalam jangka pendek, tetapi juga merancang visi jangka panjang yang jauh lebih besar. Di bawah kepemimpinannya, BNI tidak hanya menjadi bank komersial, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan nasional, antara lain dengan cara membuka cabang-cabang BNI di seluruh wilayah Indonesia, lalu mengintegrasikan layanan BNI dengan kebijakan pemerintah yang menjadi mitra strategis pembangunan nasional, dan mengembangkan produk-produk perbankan inovatif untuk masyarakat luas. Kalau tadi ada yang nanya apa tadi apakah kakeknya Pak Prabowo apa tadi ada yang iya ya sangat layak beliau. Kalau ada yang nanya sangat layak dan diproses bagaimana mestinya. Dalam berbagai peran dan kapasitas Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, maka Yayasan Merah Putih Peduli terpanggil untuk menginisiasi dan mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan mekanisme yang sudah diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan yang ada, bahwa hendaknya yang bersangkutan atas segala jasa dan perannya dapat dipertimbangkan dan dinyatakan layak menjadi pahlawan nasional.